Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakatirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumil zawabirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahya an sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Atau kama qala Rasul sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana fid dunya wal ukhra, man 'azzama maulidan 'azzamallahu lahu yawmal qiyamati. Amin. Yang ulun hormati dan ulun muliakan panitia Hari Besar Islam sekaligus pengurus Langgar Al-Inayah beserta bapak-bapak alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua kampung, wabil khusus Akhinal Fadil Dr. Jumatil Raja yang saya muliakan dan saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat kesehatan dan panjang umur sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentakzimkan maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ke akhir zaman. Amin. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imamul Ghazali karamallahu wajhah, beliau Imamul Ghazali radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa bersyukur seseorang itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia bersyukur dengan ilmu. Artinya dia mengetahui bahwa nikmat dari siapapun dan dimanapun itu hakikat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur yang kedua dengan hal mengetahui bahwa nikmat datang dari Allah, kemudian menerima nikmat tersebut bagaimanapun dan berapapun nikmat itu ikhlas diterima. Yang ketiga dengan amal, setelah mengetahui nikmat datang dari Allah, diterima dengan ikhlas penuh lapang dada, kemudian dijalankan nikmat itu
sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di jalan yang diridhoi Allah. Inilah kata Imamul Ghazali, yang diridhoi Allah. Inilah kata Imamul Ghazali rahimahullah taala, i'adatul ni'mah ilal mun'im, mengembalikan nikmat kepada yang memberikan nikmat. Bersyukur yang ketiga, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, tidak lain tujuannya adalah untuk silaturahim. Mohon maaf Bapak Ibu, nih suaranya sudah setengah bulan, agak serak-serak. Silaturahim, kata Rasulullah, orang yang melanggengkan, orang yang suka bersilaturahim akan diperoleh 3 keuntungan baginya. Yang pertama, dipanjangkan umur. Yang kedua, diluaskan rezeki yang halal. Yang ketiga, akan diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, pernah beliau mengadakan upacara syukuran. Seluruh makhluk Allah diundang dalam acara tersebut, tidak terkecuali malaikat diundang pula. Yang belakangan hadir pada saat itu adalah malaikat Israil alaihissalam. Tugasnya kita maklum adalah sebagai pencabut nyawa. Begitu datang, malaikat Israil langsung bersimpuh duduk di samping Nabiullah Sulaiman, dengan agak sedikit berbisik berkata kepada Nabi Sulaiman, minta maaf sebelumnya nih Bapak Ibu. Man, kata Israil, sampian tahu ada orang yang duduk di luar tuh, besok kena mati, besok kena meninggal. Dan Nabi Sulaiman lucu kan? Mengapa sampian meragukan keterangan saya? Bukankah itu tugas saya? Ini dan Nabi Sulaiman jujur aja. Cuma yang di luar itu abdi dalamku. Bukan Israel, ada tahu bagaimana abdi dalam pian lain. Beritanya nang itu sudah, tulisannya nang itu isuk meninggal. Selesai upacara, yang hadir pada pulang, kemudian abdi dalam maju ke depan, pamit kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah Sulaiman, saya minta izin barangkali beberapa hari untuk pulang kampung. Nabi Sulaiman mendapat kabar dari malaikat Israel kalau abdi dalamnya ini akan meninggal besok. Kata Nabi Sulaiman, jangankan kau berizin kepadaku beberapa hari, 1 minggu kuizinkan pulang kampung, silakan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak kabar-kabar. Jangan Sulaiman bisa mati berjurat kawannya. Seminggu kemudian abdi dalam datang. Kemudian menemui Nabiullah Sulaiman. Wahai Nabiullah Sulaiman, saya siap melaksanakan tugas kembali. Kata Nabi Sulaiman, orangnya segar bugar, sehat walafiat. Dan malaikat Israel mati sehari lagi, hidup aja sudah berminggu-minggu sudah. Ini dusta nih malaikat Israel. Ujian Nabi Sulaiman, Bapak dan Ibu jangan sampai di sini kisahnya karena ada nanggo pandai malaikat bisa jualah berdusta. Belum selesai ceritanya. Kata Nabi Sulaiman, ya silahkan kau melaksanakan tugas. Kata Nabi Sulaiman, nanti awas nanti kalau saya ketemu dengan Israel akan saya tanya habis-habis tentang berita ini. Setengah bulan kemudian ketemu dengan Israel. Panggil Israel, sini. Maksudnya Israel. Panggilan akrab kan biasa ujung-ujungin ya. Kata Israel, tidak bisa. Saya mau melaksanakan tugas. Kata Nabi Sulaiman, gampang dengan tugasmu. Urusan kita belum selesai. Apa sih kata Israel? Kamu ingat tempo hari bilang apa tentang abdi dalamku? Ujar Israel, sudah meninggal ya orangnya ya. Meninggal apa? Sehat walafiat, segar bugar. Sekarang dia melaksanakan tugas dengan baik. Kau berbohong kepadaku.
katanya sehari lagi dia meninggal. Kata Israel, jangan marah dulu, jangan gusar dulu wahai Nabiullah Sulaiman. Ini bukan kehendak saya. Berita memang benar, tapi saya lupa meralat berita tersebut. Tuhan ingat gak waktu dia minta izin untuk apa? Kata Nabiullah Sulaiman, dia pulang kampung karena ingin silaturahim dengan sanak keluarga. Nah, kata Israel, karena dia pulang kampung silaturahim dengan sanak keluarganya, Allah menangguhkan umurnya, Allah memanjangkan usianya beberapa tahun ke depan. Karena dia melakukan silaturahim, ditangguhkan kematiannya. Oh, kata Nabi Sulaiman, paham aku sudah wahai. Jadi malam ini alhamdulillah kita yang hadir, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat, pada malam hari ini silaturahim, insya Allah umurnya akan bertambah panjang beberapa tahun. Cuman ulun kada menjamin orang-orang yang disarwangi yang diundang kada datang itu kada menjamin ulun. Salah seorangan kada pun datang. Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada tausiah Maulidir Rasul, alangkah baiknya ulun sampaikan beberapa adab di dalam kita menyelenggarakan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam keterangan kitab I'anatul Talibin, dalam syarah As-Sama'il, baik oleh Imam Ma'ruf Al-Qarfi, baik oleh Imam Abu Syamah, baik oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kesimpulannya ada beberapa adab di dalam kita memperingati dan menyelenggarakan Maulid. Yang pertama adab kita adalah menta'zimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man azzama maulidan azzamallahu lahu yaumal qiyamati. Siapa yang mengagungkan, siapa yang membesarkan, siapa yang memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memuliakan dia nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, amin. Salah satu di antara kita mentakzimkan Rasulullah tadi barusan selesai lantunan-lantunan merdu, pembacaan syair-syair Maulid Al-Habsyi atau Maulid Simtud Durar. Maulid ini sudah beberapa tahun ngetop di kalangan anak-anak muda khususnya, digandrungi. Alhamdulillah mereka sudah meninggalkan lagu-lagu yang ngepop, lagu-lagu yang ngetrend, itu sudah ditinggalkan. Mereka berbalik mencintai syair-syair Maulid dengan tepukan dan dentuman suara karpa. Coba mana ada lagu yang bisa bertahan sampai beberapa tahun? Ayu Ting Ting, Alamat Palsu, sampai sekarang masih kemana-kemana dia. Maulid Al-Habsyi tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ini hebatnya. Dendangannya juga lebih merdu daripada Ayu Ting Ting. Lagu yang ngetop di kalangan anak muda, smash, lewat smash. Apalagi apa yang barusan keluar dari tahanan, Semi memperoleh suara dahsyat, lewat dengan Maulid Al-Habsyi. Ini hebatnya. Sekali orang mendengar Maulid Al-Habsyi, sekali orang mendengar lantunan syair-syair Maulid Nabi, akan tertarik hatinya. Ada magnet yang menarik. Kalau lagu itu yang menarik apanya? Mengayu Ting yang menarik apanya? Tangannya ya Pak, tangannya. Yang lainnya kenapa menarik? Adab yang kedua, jangan berbicara dan jangan merokok. Maaf ya Bapak dan Ibu, kamu ibu-ibu ada datang yang merokoknya benar benar. Paling ada jual yang menginang Tuhannya, tapi ini ada lagi zaman menginang enggak. Yang ada yang merokok itu bapak-bapak di tempat ulun.
Sudah berpander bapak-bapaknya ini, duduk di luar, berokok, gelagakan tawa, kurang baca syair maulid di dalam. Ya Allah, ada sadar-sadar dia sendiri ini tua-tua sudah orangnya. Diambil kursi, celeng-celeng mata. Adabnya ada boleh duduk di kursi, tetap aja sih duduk di kursi. Dasar keras kepala. Kemudian adab yang berikutnya dilaksanakan di tempat yang terhormat. Masjid, langgar, musala, pondok pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah adalah tempat yang terhormat. Ada nggak tempat yang tidak terhormat? Jawabannya jelas ada. Mana tuh? Tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat minum-minuman keras yang memabukkan, tempat-tempat narkoba, tempat-tempat maksiat. Ini tempat yang tidak terhormat. Mereka ingin maulid, mengundang kita semua. Undangannya tertutup rapat, amplopnya begitu dibuka duit 50.000. Tujuannya supaya kita hadir di majelis maulidnya. Kita ambil duitnya, jangan hadiri undangannya. Haram menghadiri undangan di tempat yang tidak terhormat. Bukan pahala yang kita dapat, dosa yang kita peroleh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukan dari itu anak dia maulid tuh. Menantang tuh bergabung ke sini lah. Ibadaan. Kemudian tempatnya bersih dan wangi. Wah, mau anak pemaulidan, masjid, langgar, rumah, wah kacanya lap melap, tidak ada debu sedikit pun. Tapi sudah ada acara, parah kaca. Padahal sudah kian kurang lebih. Bersih dan wangi. Makanya pada saat asrakal litta'atir memberikan wangi-wangian, minyak harum. Kalau buat ibu-ibu tuh rajin bunga rampai sejumput seorang, bapak-bapak minyak harum sejulit seorang. Cuma ada yang ada paham bepander wal-wal aja. Tahun kena jangan sejulit seorang jatuh bagi sebotol seorang. Jangan panitia yang sejulit seorang lagi kami badan duitnya. Sebotol seorang bang, buat panitia. Kemudian tidak membaur laki-laki dan perempuan pas nih. Bapak-bapak laki-lakinya di dalam, ibu-ibunya di luar. Maaf ya Bu ya, bagian luar agak dingin-dingin dikit, tapi nanti kalau sudah pulang insya Allah anak kembali Bu. Memang disuruh begini. Ini ada gara-gara maulid di masjid, orangnya membaur. Setuyuk binian, ada pulang lakian belakangnya, ada pulang binian, ada pulang lakian. Kenapa ya boleh lakiannya kan basah. Nah, selanjutnya pada saat marhaban berdiri. Nah, pada saat marhaban berdiri ada dua keuntungan. Yang pertama, kita mentakzimkan Rasulullah. Karena pada saat marhaban asrakal, Nabi kita Nabi Muhammad hadir di majlis maulid. Jangan kayak pasidin kawa mahadiri, maka waktunya bersamaan, tempatnya berbeda. Awal jelas ini membagi Allah. Kenapa memikirkan membagi Allah? Coba kita lihat Pak SBY waktu menyampaikan pidato kenegaraan, ada di seluruh stasiun televisi. Indosiar ada Pak SBY, RCTI ada, Global ada, TVRI apalagi induknya, Metro ada, seluruh stasiun televisi PSB ada hadir. Waktunya sama, tempatnya berbeda. Tahu aja sih. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad udah katakan cemen, kecil. Ini jadi bahas masalah hadiran Rasulullah. Saat asraka Rasulullah hadir di majlis maulid. Yang kedua keuntungannya kita sudah lawas duduk panat batisnya. Lalu asraka berdiri ampih panat. Nah ibu-ibu nang pakai baju gamis, mana panat mana humah. Waktu berdiri sini kau bagi-bagi ampih humah. Itu keuntungannya. Jadi gelas raka berdiri. Ini adab dalam mengikuti maulid. Alhamdulillah.
Cukup Pak? Belum. Nah. Sampai jam berapa kita nih Bu? Ya, jam-jam. Mudah-mudahan untuk 10 menit. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mengetahui dalam sejarah, baik dalam sejarah Islam maupun dalam sejarah dunia, baik kalangan tokoh-tokoh dunia, lebih-lebih kalangan tokoh-tokoh Islam, tidak ada yang menceritakan, semuanya jujur mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah orang yang besar. Nabi kita Nabi Muhammad adalah orang yang paling disegani. Nabi kita Nabi Muhammad adalah orang yang paling penuh dengan karismatik. Banyak orang-orang besar di dunia ini yang kebesarannya karena ditunjang dan ditopang oleh berbagai macam keadaan. Ada yang besar karena harta dan kekayaan. Manakala harta dan kekayaannya habis, bangkrut, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Ada yang menjadi besar karena pangkat dan jabatan. Manakala pangkat dan jabatannya selesai, maka habislah kebesarannya sampai di situ. Ada yang menjadi besar karena dia keturunan. Manakala keturunannya habis, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Ada yang menjadi besar karena memang dibesar-besarkan oleh pengikutnya, diangkat menjadi orang besar. Tapi manakala pengikutnya berbalik, mencemoohkan dia, kemudian menjatuhkan dia, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Nabi kita Nabi Muhammad, beliau menjadi orang besar bukan karena dibesarkan oleh harta kekayaan, bukan karena dibesarkan oleh pangkat dan jabatan, bukan karena dibesarkan oleh pengikut dan umatnya, tapi beliau menjadi orang besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali orang dibesarkan oleh Allah, selamanya dia akan menjadi orang besar. Sekali orang dijatuhkan oleh Allah, menjadi orang kecil. Seluruh pengikutnya, bahkan seluruh dunia berusaha ingin mengangkat dia kembali menjadi orang besar. Maaf, selamanya dia akan menjadi orang kecil. Wong cilik tidak bisa menjadi orang besar karena Allah sudah menjatuhkan dia. Siapa Nabi kita Nabi Muhammad? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau ya Muhammad kuutus kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Di dalam Aqidatul Awwam disebutkan, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadla. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafiyan. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafiyan tasib. Ini Rasulullah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Siapa Nabi kita? Beliau adalah As-Sayyidi, pemimpin. Dalam syair yang lama Maulid Al-Habsyi, Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu jahu indallah innal musi innal qajjauq li dambiya astaghfirun Allah. As-Sayyidi, pemimpin. Pemimpin Nabi kita cinta kepada umatnya dari dunia sampai akhirat. Ada pemimpin yang cinta dari dunia sampai akhirat? Ada nggak sekarang ini? Tidak ada. Mereka hanya mencintai pada saat hidup di dunia. Adapun setelah ke akhirat, mereka tidak bisa berbuat lebih dari itu. Pak SBY, presiden kita,
Presiden kita ya, PSB ya. Presiden bukan Presiden. Begitu ketemu PSBY, ditanya PSBY, Bapak cinta dengan rakyat Indonesia? Jawabannya pasti, kata PSBY, iya dong, cinta saya dengan rakyat Indonesia, rakyat saya. Tapi hanya di dunia, Pak. Nanti di akhirat masing-masing kita. Gubernur kita Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, begitu ditanya, Pak Gubernur cinta dengan rakyat Kalimantan Tengah? Woi, jelas cinta. Tapi hanya di dunia, Pak Gubernur. Nanti di akhirat masing-masing kaplingnya kita. Bupati kita sekarang Insinyur Haji Muhammad Mawardi MM. Itu ketemu Pak Bupati, cinta nggak dengan rakyat Kabupaten Kapuas? Jawabannya pasti, iya dong, cinta. Itu kan rakyat saya, apalagi sekarang mau pemilihan. Iya, cinta. Tapi maaf Pak Bupati, cintanya hanya di dunia, di akhirat kapling kita masing-masing. Bahkan seluruh para nabi dan para rasul berkata, al-anbiya yaqul nafsi nafsi, walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana laha ana laha. Seluruh para nabi didatangi sekelompok manusia sedunia minta tolong kepada para nabi-nabi. Apa jawab para nabi? Maaf, nafsi-nafsi, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian, aku hanya bisa mengurusi diriku sendiri. Tapi begitu datang kepada Nabi Muhammad, analaha, aku baginya, aku bagi Allah, aku bagi umatku. Lindungi. Inilah pemimpin yang cinta kepada umat dari dunia sampai akhirat. Bukti yang pertama, beliau cinta kepada umat. Beliau ini, Bu, kalau ukuran dan tataran ekonomi kita sekarang miskin, kehidupan beliau miskin. Rumah beliau kecil di serambi masjid. Alas rumah hanya beralaskan tikar yang terbuat dari anyaman pelepah daun kurma. Pada saat tidur hanya beralaskan sehelai kain, separuh untuk alas tidur, separuh untuk menutupi tubuh, menutupi badan. Kadang-kadang berbantalkan tangan. Bangun dari tidur berbekas pada muka beliau, bekas anyaman pelepah daun kurma. Kita tidurnya di bantal, di kasur yang empuk, bantalnya empuk, tambah guling lagi empuk, sampai-sampai tidurnya dan dengar ajian subuh, saking empuknya. Karena dia termasuk orang yang berpengaruh di tempatnya, tidurnya pun mengaruh, ngorok. Belum selesai mengaruhnya, keliuran lagi, sehingga di bantal itu penuh dengan kepulauan Indonesia. Ada pulau Sumatera, ada pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, pulau Irian Jaya. Besok pagi-pagi anaknya lapor, Bu, hari ini kami ada PR. PR apa, kata ibunya? Itu membuat peta kepulauan Indonesia. Gampang, kata ibunya, tinggal membawa bantal bapakmu. Karena sudah terlihat di sana jelas kepulauan Indonesia. Sarapan pagi Nabi kita Nabi Muhammad kadang-kadang hanya sebutir kurma atau sesuatu sekali sepotong roti, 1 teguk 2 teguk air jam-jam. Itu aja sarapan sini. Kita sarapan pagi ketupat gandangan, nasi kuning, iwaknya mencari kepalanya. Belum puas dengan kepala haruan, berbisik pulang lawan acil kandangan cil, ada hintalu, ada buat akan sebigi. Belum puas dengan hintalu sebigi, pandai pulang cil, adakah parutannya? Ada air, buat akan 2. Ya Allah, makan parut mengapa? Iya. Nabi kita Nabi Muhammad pada saat miskin Allah menawarkan kekayaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, pengen kau kekayaan? Jabal Uhud akan berubah menjadi gunung emas. Warawadatul jibalu bi an takuna laha dhahaba.
dalam Burdah ada juga warawadatul jibalu summa min dahabin anafsihi fa'araha ayyama samami. Kata Allah, kalau ingin kekayaan, Jabal Uhud siap menjadi emas. Apa jawab Rasulullah begitu dapat tawaran kekayaan? Idan ya la ardha wahidun min ummati binnar. Ya Allah, silahkan kau berikan hamba harta kekayaan, silahkan kau berikan hamba gunung emas, tapi tidak cukup menghibur hati hamba kalau masih ada saja satu jasad umat hamba yang masuk neraka. Pada saat miskin ditawarkan kekayaan, ingat dengan umat, ingat dengan kita. Tepukan silin kalau kita masuk neraka. Kita bisian anak sanja orang aja belum boleh kada nak mencari, tapi sudah peliharaannya ayam kada boleh abut seertian ada kamu yang ayam kok orang kada tahu ya amnya kemana ahli ya anak kada boleh ajar maghrib kada dicari. Iya biar Nabi kita ditawarkan kekayaan, ingat dengan umat. Teputan di sini kalau ada masuk neraka. Ini cintanya sini dengan umat. Yang kedua, pada saat menjelang wafat, Nabi kita mengumpulkan seluruh para sahabat. Di subuh yang terakhir, Bilal azan. Azannya Bilal kebiasaan belum selesai, Nabi sudah hadir di masjid. Tapi hari itu azan selesai, sahabat-sahabat sudah melaksanakan salat sunat qabliyah subuh, Nabi juga belum datang ke masjid. Kata sahabat, wahai Bilal, coba kau tengok Rasulullah, barangkali ada apa. Nggih, dia bilang. Bilal pun ke rumah Nabi Muhammad. Dilihat ternyata Nabi kita tengah berbaring. Kata Bilal, ya Rasulullah, sedekah wakaf yang turun ke masjid. Ujar Nabi kita, wahai Bilal, tolong sampaikan kepada para sahabat, subuh ini aku tidak bisa memimpin salat berjamaah. Aku lagi sakit. Kau sampaikan kepada Abu Bakar untuk menggantikan aku sebagai imam subuh ini. Bilal keluar dari rumah Rasulullah dengan berurai air mata, masuk ke dalam masjid. Terharu Bilal menyampaikan, sahabat-sahabatku, subuh ini Rasulullah tidak bisa hadir bersama kita. Beliau sakit. Menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan sebagai imam. Apa jawab Abu Bakar? Wahai sahabat-sahabatku, selama Rasulullah masih ada, selama Rasulullah masih hidup, aku tidak akan mau menjadi imam. Ini adab seorang murid terhadap guru. Ini ada mulai kayak lupa kacang dengan kulitnya, rumput mengalahkan banua. Hanya nang bebaya bisa bacaan guru sudah ada daerah nih. Adabnya pun kalau kita disuruh oleh guru jadi imam, maju kita jadi imam, guru kita di belakang jadi makmum. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, cepat-cepat duduk di belakang guru. Pada saat kita berwirid membaca wiridan, ini ada tahuan guru Tuhan. Ya Abu Bakar, ada kenapa menjadi imam? Ambil ijazah Rasulullah. Menangis semasjidan, sedih kalau Rasulullah tidak bisa ikut berjamaah. Akhirnya kata Rasulullah, wahai Fatimah, kenapa itu di masjid? Belum salat subuh mereka kok sudah semuanya pada sedih. Ditengok oleh Fatimah, oh ternyata mereka sedih kalau Rasulullah belum hadir. Kata Rasulullah, panggil Bilal. Dipanggil Bilal, dipapah Bilal Rasulullah ke masjid. Subuh itu Rasulullah menjadi imam sesuai dengan sunnah beliau, ida amman nas fal yukhaffif. Apabila kau menjadi pemimpin manusia, apabila kau disuruh menjadi imam, fal yukhaffif, maka ringkaskanlah. Ini kada mentang-mentang disuruh jadi imam, kada melihat ke belakang, nengok-nengok kada nang jamaahnya. Sekali jadi imam subuh ayatnya Yasin lawan Tabarak. Apa dan Tuhan menggatar. Ada orang bapalek dilihat dulu jamaahnya lah Tuhan anu enggak. Amun Tuhan pilih ayatnya nang handap-handap. Sujudnya jangan panjang-panjang, sujudnya panjang.
Menjelang sujud terakhir, bayar bangun nang tuha-tuha, raung panjangna, tekanan darah tinggi naik, ya Allah, kasihan sih. Ada orang dilihat dulu ke belakang, oh banyak nanganom. Nah, bilanya sudah tahu banyak nanganom, ajar pian ayat nang panjang letakkannya situ. Sempurna ini. Ya Allah. Selesai salat subuh, Rasulullah naik mimbar, duduk beliau di mimbar. Sahabat-sahabatku, barangkali ini adalah hari terakhir kita. Aku ingin mengkisah pada diriku, karena kita lama bergaul, banyak pula kesalahan yang kulakukan kepada kalian. Silakan kalian balas kalau ada aku memiliki kesalahan. Apakah aku pukul? Apakah dengan sentuhan apapun? Semua sahabat tertegun diam. Ada denang wanginya Bapak. Ayo ya Rasulullah, ada. Akhirnya satu orang berdiri. Ya Rasulullah, ulun ya Rasulullah. Abul Aswad Sayyidina Akasa. Ulun ya Rasulullah, pernah pian pukul pada saat pian hendak naik onta, pian mencambuk onta, ulun ada di belakang onta, ada cambuk awak ulun. Ujar Abu Bakar, ujar Rasulullah, wahai Umar, ambilkan cambuk onta. Umar gunung-gunung, oh bagus kau melihat bahwa Rasulullah sakit pernah dicambuk-cambuk. Ujar Nabi Muhammad, jangan menggunung. Ini urusan kok lawan Sayyidina Akasa. Akhirnya dikasihkan cambuk kepada Abul Aswad, dipegang cambuk. Kata Rasulullah, ayo silakan. Kata Abul Aswad, ya Rasulullah, pada saat ulun kena cambuk, ulun tidak memiliki pakaian, ada baju. Nah, di beban sahabat disuruhnya Rasulullah baju. Jawab benar, ini aja jangan tenang aja, ada bapak aja, kabulkan aja. Tersingkap gamis Rasulullah. Abul Aswad melepaskan cambuknya dari tangan. Dia peluk Rasulullah erat-erat sambil menangis. Ya Rasulullah, inilah yang saya inginkan, inilah yang saya idam-idamkan. Kulit saya yang kasar ingin bersentuhan dengan kulit tubuh Tuhan yang mulia. Barangkali kita tidak kumpul lagi ya Rasulullah. Kalaupun nanti saya masuk surga, surga saya jauh berada di bawahmu. Ya Nabi Muhammad, alhamdulillah. Sahabat-sahabatku ingin melihat ahli surga, lihatlah Sayyidina Akasa. Ujar sahabat yang lain, jangan tahu kita apa dari dulu. Ada tahu? Ya Allah. Selesai ini, kemudian malaikat Jibril, Mikail, Israel datang, siap melaksanakan tugas. Ya Rasulullah, wahai Jibril, sebelum aku wafat, coba kau bercerita kepadaku tentang cerita-cerita yang gembira supaya hatiku senang di akhir hayatku. Jibril bercerita, ya Muhammad, inna min abwabis sama qad futihat wal malaikatu sabbu subufan yantaziru li ruhika. Muhammad, kata Jibril, saat ini pintu-pintu langit sudah dibuka. Para malaikat-malaikat bersusun, bersaf berbaris-baris menunggu kehadiranmu. Ujar Nabi, kata bapak itu, kecil aja aku rancang sudah disambut oleh malaikat yang itu waktu Isra Mi'raj. Ada cinta bingung apa? Ada anak lain. Ayatnya turun dari Allah, dikatakan oleh Jibril, ya Muhammad, kata Allah, ini haramtul jannah ila sairil umam ila tadkhulu ummatak. Muhammad, diharamkan surga bagi seluruh umat manusia kecuali umatmu lebih dahulu yang masuk surga. Alhamdulillah, kata Nabi Muhammad. Coba ya, anak mati ingat lawan umat, anak mati ingat lawan umat, ingat lawan kita. Kita umat yang terakhir datang, tapi kita umat yang paling awal masuk surga. Amin. Nah, dikitnya ngaminakan. Amin. Kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang terakhir datang, tapi kita yang lebih dahulu nanti masuk surga. Amin. Amin. Ya Tuhan, ya sekampungan. Ya Allah. Akhirnya
Rasulullah memerintahkan kepada malaikat Israel, silakan kau melaksanakan tugas. Sebelum itu Rasulullah menyampaikan 3 kalimat didengarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Rasulullah mengucapkan, as-salat, aqimus salat, an-nisa ittaqun nisa, ummati ummati. Salat, tegakkan salat, dirikan sembahyang. Wanita, pelihara, sayangi wanita, jaga wanita. Jadi ibu ini kita disuruh menjaga, Pak. Ini kada misian bini turun pada rumah, ya bang, sudah pakaian kada kekaruan, kepala ada betutu, nalaki hikong jihi ketahuan. Itu artinya ada melaksanakan hadis Rasulullah, ada menjaga, suruh menjaga, tutup kepala. Nah, umatnya bila nak turun pada rumah, kepala ditutup lah, baju lah rapat-rapat. Ini sebelum pakai dasar rapat, kaki rapi. Ummati, udah Rasul, umatku, tolong peliharakan umatku. Ayo, anak mati nang kayak diingat. Coba kita lihat dalam sejarah, ada Napoleon Bonaparte. Sebelum dia meninggal, dia tidak menyebut bangsanya, dia tidak menyebut negaranya, tapi yang dikenang, yang diingat sebelum dia mati adalah kekasih pujaan hatinya, Margaret Josephine. Adolf Hitler sebelum mati bukan siapa-siapa yang disebut, bukan negaranya, bukan bangsanya, tetapi kekasih hatinya, Eva Braun. Julius Caesar sebelum mati yang diingat Cleopatra. Di Indonesia barusan Haji Masaid sebelum meninggal, siapa yang diingat? Angelina Solda. Ya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sebelum beliau wafat, tidak Khadijah yang disebut, tidak Aisyah yang diingat, tidak Fatimah, tidak Abu Bakar, tapi ummati kita yang diingatkan sini, cintanya si lawan kita. Ya Allah, subhanallah. Belum selesai itu sampai di situ kecintaan Rasulullah. Nanti pada saat dunia ini sudah kiamat, semuanya hancur rata, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah setelah kiamat adalah malaikat. Panggil malaikat Ridwan, labaik ya Rabb. Ridwan ini malaikat penjaga surga, orangnya ramah tamah, murah senyum, kasih sayang. Jadi bila di kampung kita ada memiliki tetangga ramah tamah, murah senyum, kasih sayang, ini keturunan malaikat Ridwan, alhamdulillah. Siapkan surga. Aku akan balas umatku waktu di dunia dia taat kepadaku, dia sholat 5 waktu, dia suka ke majelis pengajian, dia cinta dengan ulama, akan kubalas mereka, kumasukkan ke dalam surga. La baik ya Rabb ya Ridwan. Panggil malaikat Malik, siap. Malik tugasnya penjaga neraka, orangnya sadis, bengis, tidak pernah ketawa, muram, penyarikan. Bila di kampung kita ada bisian tetangga, penyarikan, ada suah ketawa, mudah tersinggung, ini keturunan malaikat Malik. Iya, biar minta maaf mana ulun nek, sudah ada sambat-sambat. Malik, siap. Kamu siapkan neraka. Aku akan balas bajingan bangsa yang waktu hidup di dunia dia tidak mau salat, menjauhi para ulama, meninggalkan majelis pengajian, tidak mau salawat, akan kumasukkan dia ke dalam neraka. Siap. Yuk, masuk neraka. Panggil Jibril, la baik ya Rabb. Kau ambil pakaian kebesaran di surga, bawa kendaraan borak, kau turun bersama Mikail ke dunia, kasih
jemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa dia ke surga sekarang juga. La baik ya Rabb. Jibril turun ke dunia, dunia sudah rata, susahnya mencari kubur Rasulullah. Berdoa Jibril, ya Allah ya Rabb, hamba tidak menemukan kubur Rasulullah. Gampang kata Allah. Akhirnya terangkat kubur Rasulullah dari permukaan. Turun Jibril dan Mikail, dibangunkan Rasulullah dari kuburnya. Laksana pengantin yang baru bangun dari tidurnya, artinya masih bau harum, bau wangi. Kita jangan bangkit dari kubur, bangun guling jamu masak. Nabi Muhammad, ya Allah harum. Lihat ke kanan ada Jibril, ke kiri ada Mikail. Lihat suasana sunyi senyap. Nabi kita bertanya, ayo yaum hada ya Jibril. Hari apa hari ini Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, hada maw'ad Rahman, hada yaumul qiyamah. Ini hari yang dijanjikan oleh Allah. Ini hari kiamat ya Muhammad. Kiamat ya Jibril, kiamat ya Muhammad. Aina ummati, aina ummati. Mana umatku Jibril, mana umatku Jibril. Kita lagi nanti cari sini. Jakanya ulun dibangkitkan dari kubur. Ramadi, bangun, usap-usap mata. Ina sunyi hari ini Jibril ada apa? Iya toh ikan tuh guring jaga biar makanya waktu pantat kayak gelang begolong. Ini hari kiamat wahai, kiamat ke Jibril, kiamat. Mana biniku Jibril? Itu pertanyaan dulu. Nabi kita tidak mencari mana Khadijah, mana Aisyah, tapi aina ummati, mana umatku. Kita yang dicari sini. Sayangnya cintanya sini lawan umat. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sampian adalah manusia pertama yang dibangkitkan setelah kiamat, yang lainnya masih SD, masih mati. Oh, mati lagi dan hidupnya. Lantas kata Rasulullah apa? Sekarang kita ke surga, perintah Allah. Perintah Allah kah? Perintah Allah. Dibawa Nabi kita ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, Nabi kita kayak orang bingung. Bolak balik, mondar mandir, ngalor ngidul, ngolon betan, rene rono. Disapa oleh Allah, ya Muhammad, dia mangatkah di surga? Dijawab oleh Rasulullah, dia ya Allah mangati di surga. Bahwa ini kau kujuk-kujuk. Kenapa engkau bolak-balik kayak orang bingung? Iya ya Allah, di DPR ini enak, kursi empuk, ruangan full AC, kendaraan berkilat, gaji berlipat-lipat, bahkan kadang-kadang kabar-kabarnya istrinya 4. Tapi ulun ingat kawan-kawanan ulun nang waktu itu 4 kampanye mendukung ulun, mana bubuhan tuh jakanya ini kan udah ingat sudah nyaman. Kaca mobil udah ada suami buka, perselisihan. Nanti apa nanti ini anak kita pilih mulanya Allah. Katakan ibu bangkit jangan pilih-pilih nang itu lagi, ada apa-apa. Makanan jauh pakmu. Ya Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah ya Rabb, enak di surga, tapi hamba rindu dengan umat. Sudah nyaman di dalam surga, ingat lawan kita. Jakanya nang kayak ini lah pemimpin. Bila nyaman ingat lawan rakyat. Ini kan sudah anak pemilihan, hanya ingat lawan rakyat. Hanya ingat lawan masyarakat. Lagi nang nyaman, ada tahu sini. Biar aja sampai-sampai. Tidak ada hubungan apa-apa juga. Tahu baik. Ya Allah, hamba rindu dengan umat. Bukakan pintu surga. Kata Allah Jibril, buka pintu surga. Dibuka pintu surga. Terlihat oleh Rasulullah umatnya tengah berjuang melalui Siratal Mustaqim. Titiannya lebih tajam daripada pedang, halusnya lebih halus, lebih kecil daripada rambut yang dibelah 7. Halusnya rambut sebilah halus dibelah 7. Mana kayak apa? Di bawahnya api neraka menjilat-jilat. Siapa yang bisa selamat di sini? Limbat. Mana limbat? Daratan. Mogor situ limbat. Habis di lahap api neraka. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beliau mengatakan kalau kita ingin titian Siratal Mustaqim melebar, habis sholat pada saat wiridan jangan kali ingat membaca 4 kali
Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu muslimun. Amalkan ini ada ibadah dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loncat boleh. Babiritan nggak ada umpat, amalan nggak ada terbaca, kayak anak bakar nggak ada yang siratal mustaqim, amal siratal mustaqim pasti sudah mustaqim gugur. Nabi kita tidak tega melihat umatnya mengangkat tangan berdoa, ya Allah ya Rabb, salim ummati, selamatkan ya Allah, ulun selamatkan. Tenang ya Allah, tenang. Belum selesai sampai di sini kecintaan beliau pada saat ditimbang amal baik dan amal buruk. Pada saat ditimbang di mizan pahala dan dosa, Jibril yang menimbang orang yang banyak pahala masuk surga, orang yang banyak dosa masuk neraka. Memang begitu ketetapannya. Nabi kita menyaksikan sedikit banyak dosa dilabur sendiri ke dalam neraka. Nabi kita kasihan dengan umat perlakuan Jibril, berkata kepada Jibril, minggir kau, istirahat kau. Sekarang aku yang bertugas menimbang umatku sendiri. Apa jawab Jibril? Oh, tidak bisa. Ini tugasku, tugas perintah Allah. Ujar Nabi Muhammad, tugas ikam dah perintah Allah kah? Sekarang aku hendak bertugas. Naik Jibril laporan kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, Nabi Muhammad hendak menimbang seorang umatnya. Oh ya Allah, setelahnya silakan. Ya Allah ya Nabi. Jangan mulai tadi. Orang pangkat tinggi di sisi Allah. Ada perlu turun naik Jibril. Sudah langsung kontak. Ditimbang. Manusia yang ditimbang ini orangnya ya Allah. Ya Nabi mudah-mudahan barat pahalanya. Sekalinya ya Allah ya Rabb, dosa yang berat. Nabi kita membantu dengan pakaian beliau. Dimasukkan surban dalam mizan pahala, masih berat dosa. Masukkan kopiah dalam mizan pahala, masih berat dosa. Masukkan cincin atau benda yang lainnya, masih berat dosa. Dasar bujur ya Rasulullah. Pantas kawanannya waktu mangkat ngosong di dunia, pepander barat mana kawal kita ini bisa banyak dosanya. Jangan kawan yang ngosong nih, hujan yang mati, dia pepander menyingkai, belum tentu alai. Kata Rasulullah bagaimana ini? Ingat beliau, ingat ada catatan. Ambil dalam saku secari kertas, dimasukkan ke dalam mizan pahala. Alhamdulillah, berat seketika pahalanya. Babusuk dada nang ditimbang, alhamdulillah jadi juara masuk surga. Sudah sedih ini. Tapi ditanya, ya Rasulullah, tadi waktu pakaian atau benda pian masukkan ke mizan pahala masih berat dosa ulun. Cuma ulun bingung, ada kertas nang pian selipkan, itu catatan apa? Catatan nomor buntut ulun semalam lah. Ujar Nabi Muhammad, adalah kaitan dengan nomor buntut. Itu catatanmu waktu hidup di dunia. Sekali jam membaca salawat kepadaku, ya Allah, seumur hidup sekali jam salawat di mana? Bukan nak? Ya Allah, salawat sekali. Salawatnya salawat palau lah. Ingat kalau misalnya belajar sedikit. Ini bahari, ini ada daun, ini ada tahun ini tahun. Bahari lawas dah. Udah sini gua pengantinan. Lalu gua panggil lawan amang, mang, jangan lah bila pengantin datang, dia nang nyelawat, dia si amang, yo demi lewat. Asik sendiri sambil baca tur, sambil berokok. Kalinya datang pengantin bak ajukan, bingung sini memang nyelawat. Nah dia sendiri mengikuti mikrofon mengatakan. Nah dia pikir selawat nang mana, nang baca sendiri. Bak ucap sendiri mikrofon. Tak salah ikau Muhammad. Kumpul orang ngopi iyo. Iyo sudahnya. Selawat begitu sekali. Baik kau masuk surga. Inilah kecintaan Nabi kita kepada umatnya dari dunia sampai akhirat. Sekarang babak yang ketiga, tinggal bagaimana kita membalas kecintaan Rasulullah kepada kita. Dalam kitab Duratul Nasihin disebutkan, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Siapa yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut-nyebut namanya. Jadi bila orang bercinta-cintaan itu baik, kanca menyambat ngarannya.
bilanya duduk, taumut, keganangan, bersair. Oh yayangku, kau laksana kijang emas yang menari-nari, pupuk mataku. Oh jat, parak sudah pengen gaya orang nggak ada tapi ingat. Ini orang kita tuh selalu pandai sorangan. Di dalam Maulid Sintuk Durar ada dijelaskan bagaimana seorang Habib kecintaan kepada Rasulullah. Khairul bariyah nazra ilaya, khairul bariyah nazra ilaya, ma anta illa kanzul atiyah, ma anta illa kanzul atiyah. Inni muhibbun bidhikri Ahmad, basir muhibban wa biru'ya. Sungguh besar kecintaanku ujar Sidin kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan menyebut-nyebut namanya gembira hatiku, walaupun hanya bisa bertemu di dalam mimpi. Nanti itu rupanya orang bercinta-cintaan tuh ada awal kedapatan langsung dalam mimpi, bingung sudah. Makanya orang bahari itu lagi cinta-cintaan tuh menulis surat. Ujarnya, yayangku, sebelum AA mengakhiri surat ini, terimalah beberapa buah pantun untuk yayangku. Pantun yang pertama, petang Kamis malam Jumat, nyalakan dalam mimpi. Berjumpa di dalam mimpi, rokok-rokok dari seringit teras jati bertalang-talang. Rindu saya bukan sedikit, tidak tertahan siang dan malam. Yang kayak itu rupanya orang bercinta-cintaan. Menyambat ngarat, sudah gembira hati. Kada ketemu langsung dalam mimpi, sudah gembira. Makanya Pak, bila bini pian lah maigau dan mimpi Rasulullah, bermimpi Rasulullah megau yang disebut ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi. Pian pasti mau ngelawan bini pian. Kumaha untungnya biniku bermimpi Rasulullah sampai megau Nabi Muhammad nang disebut. Tapi bila bini pian bermimpi megau nang disambat ngaran ulun. Rahmadi, oh Rahmadi. Mas sarik banget tuh pian toh. Ini pasti gara-gara umpat tulang tadi saluan dan nenek. Nah, tadi tuh gara-gara pantun tadi ini lalu megai gawai. Nah, tapi manakala Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, yang disebut senang hati ini. Satu, banyak-banyak baca salawat, karena salawat itu pasti sampai. Karena yang bersalawat bukan kita, Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ayo bersalawatlah kepada para nabi dan kirimlah salam kepadanya. Allah yang salawat, kita ada umat. Harap mana? Harap mana? Kita Yang kedua, tanda kita cinta adalah melestarikan warisan Rasulullah. Apa warisan beliau? Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatur Rasul. Kutinggalkan kepadamu dua perkara, kata Rasulullah. Jika kau berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnatur Rasul Al-Hadis. Al-Quran itu Pak, Bu, haknya minta baca oleh kita jangan kurang sehari semalam itu dari 100 ayat. Manakala nanti kita kurang membaca, berarti kita belum menunaikan hak Al-Quran. Oleh karena itu, amalan yang diberikan, yang ditinggalkan oleh almarhum ayahanda Abah Kulo Sakumpul, Sidin memadahkan imbah maghrib jangan keringat baca Yasin lawan Tabarak. Yasin 83 ayat, Tabarak 30, 100 lebih. Imbah sembahyang subuh Yasin dengan Waqiah, Yasin 83, Waqiah 96.
Artinya apa? Sidin menyampaikan supaya kita dalam sehari semalam pasti kita baca Al-Quran kada kurang dari 100 ayat. Ini bepadang waktu talqin, wama imamuka, ujar amang nang di atas, ujar nang guru nang di atas nalkinakan Al-Qur'anu imami. Ya tu bujur Al-Qur'anu imami. Datang Al-Quran, datang Al-Quran, dilapaunya silinang di dalam kubur nih, wow, kapulas bulukna, lihang terselisi. Ujar Al-Quran malaikat keramputinya, aku ini sebagai imam, waktu hidup di dunia dia tidak pernah menunaikan haknya membaca aku 100 ayat sehari semalam. Ujar malaikat, sudah nyata-nyata di dalam kubur masih berkeramput aja lagi lah. Apa ada biar bimat manusia ini hancur. Yang kedua, sunnah Rasul al-hadis yang kita pelihara. Nabi kita Nabi Muhammad menyampaikan arba'atun min sa'adatil mar'i, 4 macam yang bisa membuat seseorang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang pertama, rizku wiladi, menuntut rizki yang halal. Talabul halalan faridatun ala kulli muslimin, menuntut yang halal wajib bagi orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan. Man akala ghaira halalan qasal qulubi wa asad jasadihi, siapa yang memakan dari rezeki yang tidak halal maka terkunci hatinya dan berat tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi Pak Bu, bila kita tuh bina koler beribadah, cepat-cepat istighfar minta ampun kepada Allah. Barangkali ada hal-hal yang sampai masuk ke dalam perut kita dari yang tidak halal, apakah subhat, apakah haram. Yang kedua, ingin bahagia hidup di dunia dan di akhirat, ujar Rasulullah, majalisatus shalihin, bergaul dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Kawan bajual minyak harum, keempat dua kita bau harum. Kawan bajual iwak, keempat dua kita bau hamis. Kawan bajual haram, keempat dua awak kita baharang haram. Kawan bajual pentol bakar, keempat dua kita bau asap karena bakaran pentol. Kawan pahaksian, keempat dua kita bisa membaca syair maulid. Kulit kerbau pada saat menempel di tubuh kerbau, tidak ada orang yang mau mencium kulit kerbau. Apakah mencium kulit kerbau? Ada ampun. Tapi manakala kulitnya dilepas dari kerbau, disamak, dijadikan kulit mushaf Al-Quran, orang akan mengambilnya penuh dengan hormat dan kemuliaan. Dicium kulit kerbau. Kenapa? Karena dia sudah berteman dengan Al-Quran yang mulia. Min wajibil qalbi mahabbatus shalihin, dalam kitab Sulamut Taufik. Wajib hatinya bagi orang yang beriman cinta kepada orang-orang yang soleh. Jadi bila kita bicara orang soleh itu dipelihara, dijaga. Ini ada sudah nang acara kematian hanya sidin dikiau, lagi acara gana nang lain nang jauh-jauh, nang di jauh-jauh sana nang dikiau. Iya. Ada orang dipelihara, nah ampun kita nang di kampung ini dulu. Yang ketiga, kalau ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, zaujatus salehah, memiliki pasangan yang soleh dan solehah. Kata Rasulullah, tanda istri yang solehah, idza ra'atka saratka, apabila kau memandangnya hatimu gembira. Jadi bilanya kita tuh, bilanya laki pian tuh buai suami pian memandang pian, bepander laki pian umah, jangan laki pian asakanya parutku canang lawan biniku tuh. Amun nang kayak ini caranya aku udah hendak tupang menambah-nambah lagi. Amun nang kayak ini caranya biar inya belum mati, tak ada ku patak dahulu. Saking sayangnya ini ada jangan laki sarik apa jangan sudah kalau tadi makan minum udah mata diceleng-celeng makan boleh nggak
Padahal laki itu mengagumi umat jangan laki bini pun ya Allah ya Allah subhanallah. Bu, tanda istri yang solehah adalah apabila tidak amartah ta'attah, apabila diperintah ia taat kepada suaminya. Bu, ingat, satu kali ibu senyum kepada suami ibu, pahalanya sama dengan orang pahala bertasbih. Sekali aja senyum yang gue kawan laki sama pahala bertasbih. Apalagi senyum pepuyuan untuk air jannah. Wih, mantap. Sekali pian memberikan minuman seteguk air yang diminum oleh suami ibu, pahalanya sama dengan pahala orang melaksanakan ibadah 1 tahun. Bukan aja ibadah setahunan. Jadi amun laki pian hanya datang begawi, ulahkan baju dengan gelas halus, gelas nanggana, cangkir tong, supaya banyak tebukannya. Nah, pahalanya sekali bu laki pian makan nasi sesuap dari nasi yang pian hidangkan, pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Jadi pian amun hendak lakas, hendak rancak naik haji dan umrah, menyuapi laki jangan pakai sendok, pakai wancu. Nah, rumah bapak tahan gigi pun pakai wancu. Ya Allah ya Allah. Iya Pak, saking sayangnya mati. Nah, laki belum balasan laki sekali membelai tangan istri itu 5 dosa rontok dari 5 tingkatan dirinya. Sekali jangan membelai. Ini kada laki hanya membelai sarik. Apa nih dia coba kayak tangan bidan. Tangan laki sama tangan bidan. Masya Allah, laki hendak juga membelai-belai. Nah, yuk malam minggu bila laki kan membelai rasakan ya. Ya Allah, untuknya biar dibelai-belai laki. Tidak lagi ya Allah. Yang terakhir, yang keempat, kalau ingin bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, auladul abrar, memiliki anak yang taat. Ujar Imam Ghazali, tanda anak yang cerdas pada bangun tidur dia tidak pernah menangis. Bila anak kita bangun guring menangis, ini tanda, ujar Imam Ghazali, anak ini kada memiliki pikiran cerdas. Kita diberikan 2 otak, di depan otak motorik untuk penggerak tubuh, di belakang otak sensorik untuk keseimbangan. Penumpuk terbang ini dua-duanya main, motorik dan sensorik. Amunnya camuh menceleng mata nang lipat. Ya. Bilanya miring sedikit otak sensorik, maka orangnya kada ketahuan, stres ngarannya. Bila bisian anak bangun guring penangisan, jangan disariki, jangan dipukul, Bu. Ini anak bangun guring nangis, disariki dipukul, jangan, langsung Bu, cekek. Habis mati. Ya Allah. Maksudnya anak Nina dibawa pada tambak, mintakan banyu pada guru, datang pada guru. Assalamualaikum, waalaikumsalam, guru masuk. Oke, belum guru aja nak minta banyu pian. Oh, ada guru. Ada awak. Itu ada guru khusus pakai mamanya aja. Ada guru aja masuk ulun minta banyu tawar. Oh, boleh guru. Ada apa bawa? Ada aja. Membawa botol yang ini nagaranya. 5 membawa botol. Bukan guru 5 pakai ngapa-ngapa. Suruh botol pertama, ini guru aja pakai anak ulun yang halus tuh aja. Kenapa nih guru? Iya, itu permulaan pada guru. Ya Allah, di hadapan guru, anak guru ngomong ini. Aja guru sabar aja Pak. Mudah-mudahan dia mau berubah. Tarik botol pertama, maju botol kedua. Ini panggil guru gasan siapa? Ini gasan anak ulun yang bibina yang terkenal tuh. Saya kong tuh juga bina babang satan gila aja. Ya Allah. Di hadapan guru kayak ini bersuara. Aja guru sabar aja ngaran kita bisa anak ini apa sama berataan. Udah naik, tiup. Tarik botol kedua, maju botol ketiga. Ini panggil guru gasan siapa? Ini guru aja gasan laki ulun, buntak mana dua laki ulun. Anak bungulan, lubang satan, laki buntat. Kenapa itu guru jadi buntat? Iya, ya itu guru aja kata penyembah. Iya. Guru sabar aja, mudahan dia mau tobat, apa ini tiup. Tarik botol ketiga, maju botol keempat. Ya guru botol keempat nih bang,
ini gue gasan ulun. Ini nggak susupanan. Kenapa itu gue iya gue aja. Ulun ini mamanya menolak ya. Ya Allah, untung tak guru mengaku itu untuk maju betul terima. Aja guru betul nih bang. Ini pakai rumah kami gue sorban supaya aman tentram. Gitu. Ambil anak aman tentram di rumah tangga tuh baik-baik, saling pengertian, jangan ada berkelahi, taat, menjalankan agama gitu aja. Kasih supan aja pesalaman ngambil amplopnya pesalaman. Cari dulu lah, ini guru sama-sama dunia akhirat. Assalamualaikum. Boleh aja nang lantai nang bawa mamayang dah. Guru ini amplop ini diangkat ke meja. Lalu sedikit tulak misi selawatan ibu-ibu. Boleh selawatan, nang bini bersih simpun bersih-bersih. Melihat ada amplop di meja. Ujian nang bini, ya. Apa jangan si guru ini? Ini ke amplop aja nang minta banyu tadi. Iya, sekali dibuka, kenapa jangan laki? Jadi tadi 2.000, alhamdulillah. 5 botol minta banyu ada guru. 2.000 menghargai guru. Guru kan bayaran dia. Kada menghormati lalu. Cuma gurunya ini sabar. Alhamdulillah. Maka biar masih alhamdulillah. Untuk saja gurunya. Jangannya tulisannya Anda belum beruntung. Apa boleh buat ya? Alhamdulillah. 2.000 masih ada nilai daripada Anda belum beruntung. Atau bu, kalau pengen punya anak yang baik, yang taat pada saat dia tidur, ini tugas ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Pegang dada anak, japai dada anak, japai dada anak, sambil dipusuk-pusuk, bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Lanjutkan baca surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pusuk-pusuk dada anak. Anak nyaman dididik, nyaman diatur, cerdas, pintar, ingat, taat kepada Allah. Itu bacaannya. Abahnya bila ada berlimpah japai dada abahnya. Bacakan surah Alam Nasrah. Abahnya takajud, kejar abahnya, jangan di dada omanya. Apa orang tua? Udah nang mama, udah nang bini, apa nang ini ke dalam Nasrah, alat pasrah. Terima kasih, minta halal, minta ridha, mudah-mudahan bermanfaat apa yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebagai ilmu bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan biar ada jarak ya ulun. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Begitu luar biasa penyampaian tausiah Ustaz Gusti Rahmadi, begitu panjang lebar sampai MC kadang mengumpulkan lagi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah, menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, kita mohon pada Ustaz membacakan doa dan Bapak. على هذه النية وقلة الصلاة ولا حضرة النبي ولقد الحجر لنا أجمعين ولرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal mu'afata ad-da'ima fid din wa dunya wal akhirah wa nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa al-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. ويسر أمورنا برحة قلوبنا وأبدال الله لنا وأهل بيتنا وأصحابنا وجميع جيراننا ومن أحبنا التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في سر وعافية وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا وشفاء من كل مرض وداء وطول عمر في سعة وعافية مع صبر ومطابقة لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ورزقا واسعا حلالا غير قاصر يكون لنا عونا على منهج الرشاد بفضل قل والله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وكل من صام ومن حج ومن سجد. اللهم ادخلنا واهل بيتنا واصحابنا وجيراننا ومن احبنا بزمرة عبادك الصالحين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترزقنا من أهل التوفيق وتبلغنا حضور بيت العتيق وزيارة قبره وفي بقره الصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب الحل والحرام رب المسجد الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد من السلام. اللهم اكتب السلامة والصحة علينا من الحاضر والغائب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من قبل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1433 Hijriah di Langgar Alinaya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf jika dalam penyampaian kami, penerimaan kami di Langgar Alinaya ini ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Ya